Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 4B akan menjelaskan materi tentang bilangan kompleks, fungsi kompleks, limit, dan kekontinuan pada mata kuliah analisis kompleks. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Dilah Febriantini, kemudian Elisa yaitu saya sendiri, selanjutnya Marlina Restu Sulistiawati, kemudian Aulia Elga Putri Misali, Feratiana Ramadhani, dan Lina Fitriani. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya berikut ini. Jadi yang pertama di sini yaitu materi bilangan kompleks, di mana di sini definisinya merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan real dan bilangan tidak real. Nah, bilangan tidak real ini kita sebut sebagai imajiner, di mana notasinya adalah I dan bernilai akar min 1. Nah, seperti contoh berikut ini, akar min 4, maka kita jabarkan menjadi akar 4 dikali akar min 1. Nah, akar 4 itu 2, akar min 1 adalah I, maka hasilnya adalah 2I. Kemudian secara umum notasi bilangan kompleks dinyatakan sebagai Z sama dengan X plus IY. Kemudian di sini terdapat operasi dasarnya. Selanjutnya bidang kompleksnya X itu sumbu real dan Y itu sumbu imajiner. Kemudian di sini conjugate bilangan kompleks di mana kita definisikan sebagai X min IY. Di sini terdapat contohnya kita substitusi. Kemudian kita tambahkan X ditambah X 2X, sedangkan IY itu sudah habis, maka hasilnya adalah 2X. Nah, selanjutnya ini bentuk polar bilangan kompleks, kita cari menggunakan sifat trigonometri. Nah, di sini terdapat sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Kemudian di sini sin theta. Nah, sin theta itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Jadi Y per R sama dengan Y sama dengan R dikali sin theta. Kemudian cos theta-nya X per R. Nah, X per R ini menjadi X sama dengan R dikali cos theta. Sehingga R-nya sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka di sini Z-nya kita peroleh R cos theta ditambah I sin theta. Selanjutnya di sini terdapat contohnya Z sama dengan 1 plus I. Nah, X-nya itu adalah 1, Y-nya sama dengan 1, maka R-nya kita peroleh akar 2 karena kita akarkan. Kemudian sin theta-nya kita peroleh menjadi setengah akar 2. Nah, berada pada 45 derajat, kemudian sin theta ini berada pada kuadran kedua. Nah, kuadran kedua itu rumusnya adalah 180 dikurangi delta, maka hasilnya adalah 135 derajat. Nah, cos theta ini adalah hasilnya setengah akar 2 sama 45 derajat juga, tapi berada pada kuadran keempat sehingga 360 dikurangi delta, maka hasilnya adalah 315 derajat. Nah, sehingga diperoleh Z-nya adalah akar 2 cos 45 derajat plus I sin 45 derajat. Selanjutnya di sini merupakan bentuk umum dalam ketidaksamaan segitiga, ya. Di sini terdapat contoh, kita disuruh membuktikan bahwa modulus dari Z1 dikali Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Nah, kita substitusi Z1-nya berapa, Z2-nya berapa, langsung kita kalikan ya, X1 dikali X2, sampai di sini terdapat minus. Kenapa tadinya plus menjadi minus? Karena I dikali I itu hasilnya adalah min 1, jadi min Y1 dikali Y2. Nah, maka di sini kita langsung disuruh membuktikannya menggunakan akar, karena modulus Z itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, langsung kita pangkatkan X1 kuadrat, X2 kuadrat, kemudian dikurangi 2X1, X2, Y1, Y2, ditambah sama kayak tadi, sehingga kita coret yang samanya ya, yang bagian min 2 dengan plus 2 ini kita coret, sehingga menghasilkan ini, kemudian menghasilkan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Maka di sini terbukti ya bahwa modulus dari Z1 dikali Z2 adalah akar dari X1 ditambah Y1 kuadrat dikali akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Aulia Elga Putri Misali, akan melanjutkan materi bilangan kompleks. Dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 dikalikan cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 dikalikan cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan theta 1 sama dengan theta 2. Artinya, dua bilangan kompleks dalam bentuk polar dikatakan sama jika yang pertama itu modulusnya atau jarak dari titik ke titik asal sama, yaitu R1 sama dengan R2.
Yang kedua, sudutnya atau argumen terhadap sumbu real positif juga sama, yaitu θ 1 sama dengan θ 2. Selain menulis bilangan kompleks dalam bentuk kartesius Z sama dengan X, Y, dan polar Z sama dengan R dikalikan cos θ ditambah I sin θ, kita juga bisa menulisnya dalam bentuk eksponen Euler, yaitu Z sama dengan RE pangkat I θ, yang maknanya sama dengan bentuk polar. Bentuk lain yang sering muncul adalah RE pangkat min I θ. Lalu kita gunakan identitas trigonometri. Maka hasilnya Z1 Z2 sama dengan R1 R2 dikalikan cos dikali θ 1 ditambah θ 2 ditambah I sin dikalikan θ 1 ditambah θ 2. Sekarang kita masuk ke akar bilangan kompleks. Kita mencari akar pangkat n dari bilangan kompleks. Artinya kita ingin menemukan bilangan kompleks W yang jika dipangkatkan n kali hasilnya adalah bilangan kompleks Z. Nah, di sini ada W pangkat n sama dengan Z. Misalnya, jika Z sama dengan R dikalikan cos θ ditambah I sin θ, dan kita ingin mencari akar pangkat n-nya, maka kita mencari W sama dengan R besar dikalikan cos Pi ditambah I sin Pi. Lalu gunakan aturan pemangkatan bilangan kompleks dari slide sebelumnya. Lalu kita akan menemukan seperti ini. W pangkat n sama dengan R besar pangkat n dikalikan cos dikali NP ditambah I sin dikalikan NP. Agar W pangkat n sama dengan Z sama dengan R dikalikan cos θ ditambah I sin θ, maka nilai modulusnya seperti ini. Lalu nilai sudutnya seperti ini. Dengan K sama dengan 0, 1, 2, N kurang 1 untuk mendapatkan semua akar. Nah, teman-teman, kalau mau lebih paham lagi, kalian bisa mengerjakan contoh soal berikut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, materi fungsi kompleks yang akan dijelaskan oleh saya, Lina Fitriani. Untuk definisi fungsi kompleks, misalkan D himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut bisa ditulis W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F, ditulis DF, dan FZ disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F, range atau daerah hasil dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Di sini saya punya contoh, jika FZ sama dengan 3Z, tentukan F2. Z-nya diganti dengan 2, karena di sini FZ sama dengan 3Z, maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan menentukan untuk F, 2 plus I sama dengan Z-nya diganti 2 plus I. Dengan FZ sama dengan 3Z, maka 3 dikali 2 plus I sama dengan 6 plus 3I. Selanjutnya, jika Z sama dengan X plus IY, maka fungsi W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan UX, Y ditambah IV X, Y yang berarti bilangan real W dan bilangan imajiner W masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Apabila Z sama dengan R cos θ ditambah I sin θ, maka W sama dengan U R, θ ditambah IV R, θ. Di sini ada contoh, diketahui FZ sama dengan Z kuadrat, tentukan transformasi dari titik di bidang Z dengan titik di bidang W oleh FZ dan F2,0. Penyelesaiannya, misal Z sama dengan X plus IY, maka W sama dengan U plus IV. Untuk bagian yang A, maka fungsi W sama dengan FZ sama dengan Z kuadrat,
Z-nya diganti X plus IY, maka X plus IY kuadrat menghasilkan X kuadrat plus 2XYI ditambah IY kuadrat. Sama dengan X kuadrat ditambah 2XYI min Y kuadrat. Kita menentukan dikelompokkan untuk yang U dan V, maka didapat X kuadrat min Y kuadrat ditambah I 2XY. Jadi transformasinya adalah U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan V sama dengan 2XY. Untuk yang F 2,0 maka karena U dan V rumusnya ini, maka kita tinggal substitusi dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Untuk U sama dengan 2 kuadrat min 0 kuadrat sama dengan 4. Dan untuk V sama dengan 2 kali 2 kali 0 sama dengan 0. Membahas komposisi fungsi, yaitu, di sini sudah ada diberikan dua fungsi fz dengan domain df dan fungsi gz dengan domain dg. Nah, komposisi fungsi ini terjadi saat kita menyusun dua fungsi, misalnya g bundaran f z sama dengan g dalam kurung f dalam kurung z. Oke, next. Nah, syarat komposisi fungsi. Nah, yang pertama, untuk g bundaran f dalam kurung z adalah sama dengan g bundaran f bundaran z bisa didefinisikan, maka hasil dari fz harus masuk ke dalam domain fungsi g. Nah, artinya range fungsi f itu beririsan dengan domain fungsi g yang bukan sama dengan 0. Nah, domain dari komposisi GOF adalah df, yaitu domain dari fungsi f. Nah, sebaliknya, untuk f bundaran gz sama dengan f dalam kurung g dalam kurung z, maka hasil dari gz harus masuk ke dalam domain fungsi f. Artinya, range fungsi g itu beririsan dengan domain fungsi f yang bukan sama dengan 0. Nah, domain dari komposisi FOG ini adalah dg, di mana domain dari fungsi g. Oke, next selanjutnya. Nah, di dalam fungsi komposisi ini, hukum komutatif tidak berlaku karena umumnya G bundaran F dalam kurung Z bukan sama dengan F bundaran G dalam kurung Z. Jadi, komposisi fungsi ini tidak komutatif. Membahas terkait contoh kasus. Nah, diberikan Fz sama dengan Z plus 2I dan Gz sama dengan Z kuadrat min I. Nah, jawab. Langkah yang pertama yaitu hitung G bundaran Fz sama dengan G dalam kurung F dalam kurung Z. Nah, Fz-nya itu sama dengan Z plus 2I, kemudian dimasukkan ke Gz, menjadi Gfz sama dengan G dalam kurung Z plus 2I. Nah, sekarang kita masukkan G-nya, jadi Z sama dengan Z plus 2I kuadrat min I. Nah, yang ketiga, Z plus 2I kuadrat sama dengan Z kuadrat plus 4IZ ditambah 2I kuadrat plus sama dengan Z kuadrat plus 4IZ sama min 4, karena I kuadrat itu sama dengan min 1. Nah, jadi G dalam kurung F dalam kurung Z sama dengan Z kuadrat plus 4IZ min 4 min I. Langkah yang kedua yaitu menghitung FOG atau F dalam kurung G dalam kurung Z. Nah, yang pertama hitungnya GZ-nya itu sama dengan Z kuadrat min I. Lalu masukkan ke FZ. Nah, FZ-nya itu jadi F dalam kurung Z kuadrat min I, kita masukkan G-nya, menjadi, kita masukkan kembali F-nya, jadi Z kuadrat min I ditambah 2I. Hasilnya Z kuadrat min I plus 2I sama dengan Z kuadrat plus I. Nah, kesimpulannya, G bundaran FZ dan F bundaran GZ itu berbeda, karena hasilnya G bundaran FZ sama dengan Z kuadrat plus 4IZ min 4 min I, dan F bundaran G dalam kurung Z sama dengan Z kuadrat plus I. Nah, jadi karena berbeda hasilnya, maka terbukti bahwa komposisi fungsi ini tidak berlaku dalam sifat komutatif. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Dila Febriantini akan menjelaskan tentang limit. Limit memiliki beberapa teorema, diantaranya teorema 1 yaitu jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Teorema 2 yaitu misalkan z sama dengan dalam kurung x, y sama dengan x plus iy dan fz sama dengan u dalam kurung x, y plus iv dalam kurung x, y dengan domain D. Titik z0 sama dengan dalam kurung x0, y0 sama dengan x0 plus iy0 di dalam D atau batas D. Maka limit z mendekati z0, fz sama dengan x0 plus iy0 jika dan hanya jika limit z mendekati z0, u dalam kurung x, y sama dengan x0 dan limit z mendekati z0, v dalam kurung x, y sama dengan y0. Teorema 3 yaitu misalkan fungsi f dan g limitnya ada. Limit fz sama dengan a dan limit gz sama dengan b, maka yang pertama limit fz plus gz sama dengan a plus b untuk z mendekati z0. Yang kedua, limit fz dikali gz sama dengan a dikali b untuk z mendekati z0. Yang ketiga, limit fz per atau dibagi gz sama dengan a per b atau a dibagi b untuk z mendekati z0.
Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama yaitu hitunglah limit z mendekati i, z kuadrat plus i per z min i. Untuk penyelesaiannya yaitu limit z mendekati i, lalu uraikan z kuadrat plus i menjadi z plus i dikali z min i per z min i. Karena z min i dibagi z min i itu 1, maka hasilnya limit z mendekati i, z plus i. Selanjutnya substitusikan i ke dalam z. Jadi hasilnya i plus i atau sama dengan 2i. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu hitunglah limit z mendekati 1 plus i, z kuadrat min 5z plus 10 dengan menggunakan teorema limit. Nah, pada teorema limit disebutkan bahwa limit fz ditambah gz itu sama dengan limit fz ditambah limit gz atau sama dengan a min b. Begitu pula dengan limit fz min gz sama dengan limit fz min limit gz sama dengan a min b. Maka penyelesaian untuk soal tersebut yaitu limit z mendekati 1 plus i, z kuadrat min 5z plus 10 sama dengan limit z mendekati 1 plus i, z kuadrat min limit z mendekati 1 plus i, 5z plus limit z mendekati 1 plus i 10 sama dengan selanjutnya substitusi 1 plus i ke z. Maka 1 plus i kuadrat min 5 dikali 1 plus i ditambah 10. Hasilnya yaitu 5 min 3i. Baik, selanjutnya saya Vera akan membahas tentang materi kekontinuan fungsi. Apa sih arti fungsi kontinu dalam konteks bilangan kompleks? Jadi misalnya ada fungsi fz yang didefinisikan di suatu daerah D dan kita punya satu titik z0 di dalam daerah itu. Nah, fungsi fz dikatakan kontinu di titik z0 kalau nilai limit fungsi saat z mendekati z0 itu sama dengan nilai fungsi di titik itu. Atau secara matematis ditulisnya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, di sini ada 3 syarat supaya fungsi fz kontinu di z0. Yang pertama, nilai fz di titik z0 harus ada. Yang kedua, limit fungsi saat z mendekati z0 juga harus ada. Dan yang terakhir itu, nilai limit itu harus sama dengan nilai fungsi di titik z0. Kalau salah satu dari syarat ini nggak terpenuhi, maka fungsinya nggak kontinu di titik itu. Terus kalau kita mau bilang fz kontinu di suatu daerah R, maka fz harus kontinu di setiap titik di dalam daerah R itu. Selanjutnya ini ada teorema 4, di mana digunakan untuk mengecek kekontinuan dari fungsi kompleks. Nah, kalau fz bisa ditulis sebagai fz sama dengan u dalam kurung x, y plus iv kali x, y, artinya kita pisahkan bagian real dan imajinernya. Maka fz akan kontinu di titik z0 jika dan hanya jika bagian real u dalam kurung x, y dan bagian imajiner v dalam kurung x, y masing-masing kontinu di titik x0, y0. Jadi kalau kita ingin tahu apakah fungsi kompleks kontinu, kita cukup cek apakah u dan v kontinu seperti fungsi yang ada di kalkulus. Selanjutnya ada contoh. Kita punya fungsi yang bentuknya berbeda. Kalau z tidak sama dengan 2i, fz sama dengan z kuadrat plus 4 per z min 2i. Terus kalau z sama dengan 2i, fz sama dengan 3 plus 4z. Yang ditanyanya itu apakah fungsi ini kontinu di titik z sama dengan 2i. Nah, kita cek satu persatu. Yang pertama itu kita hitung nilai f2i langsung dari rumus yang diberikan. F2i sama dengan 3 tambah 4 kali 2 dalam kurung 2i sama dengan 3 tambah 8i. Lalu kita hitung pada saat fz-nya mendekati 2i pakai rumus yang pertama, itu z kuadrat plus 4 per z min 2i. Lalu disederhanakan hasilnya z tambah 2i. Jadi saat z-nya itu mendekati 2i, limit fz 2i ditambah 2i sama dengan 4i. Nah, ternyata hasil limit 4i ini tidak sama dengan nilai f2i, yaitu 3 ditambah 8i. Karena hasil limitnya tidak sama dengan nilai fungsi itu, berarti fz tidak kontinu atau diskontinu di z sama dengan 2i. Selanjutnya, ini ada teorema 5. Teorema 5 ini tentang sifat kekontinuan dari hasil operasi dua fungsi. Misalnya kita punya dua fungsi fz dan gz yang dua-duanya kontinu di suatu titik z0. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita jumlahkan hasilnya tetap kontinu di z0, kalau dikalikan juga tetap kontinu, kalau kita bagi selama gz atau penyebutnya itu enggak 0, hasilnya juga kontinu. Bahkan kalau kita substitusi f ke dalam g, jadi f gz dan f-nya kontinu di gz 0, maka hasil akhirnya juga kontinu di z0.
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.